Ya, berjumpa lagi dengan saya, Zaki. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara eh, membuat daemon. Nah, saya akan tunjukkan codingan daemon dalam bentuk C. Nah, apa sih daemon itu sendiri? Daemon itu adalah proses yang berjalan di background Linux. Jadi, uh, dalam proses dia akan melakukan kinerja secara sendiri. Dia tidak memiliki parent. Dia merupakan proses yang tidak bergantung pada proses lainnya. Nah, susunannya sendiri kita menggunakan library sebagai berikut. Beberapa fungsi yang saya ketahui adalah syslog untuk membuat log, untuk membuat pencatatan log file semacam itu, unistd untuk penggunaan std in, std out, std dir, kemudian stdio dan stdlib untuk proses algoritmik biasanya. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa langkah. Pertama, di awal kita akan memanggil kita akan mendefinisikan PID dan SID. PID sendiri adalah proses parent, ID dari parent, dan SID adalah child prosesnya. Kemudian fork ini, kemudian coding selanjutnya fork digunakan untuk fork off dari parent. Jadi si anak proses dari PID akan terlepas dari parentnya, sehingga memungkinkan untuk child proses ini digunakan kita untuk membuat daemon. Nah, kemudian kita membuat semacam indikator ketika PID-nya berhasil didapatkan. Di sini kita akan mencetaknya. Nah, fungsinya akan saya jelaskan nanti kenapa harus cetak di sini. Kemudian Umax. Umax adalah untuk file mode max dari daemon. Jadi daemon di sini memungkinkan daemon untuk menulis dan membaca dan menulis file dengan semacam permission seperti itu. Nah, kemudian SID sama dengan SID adalah fungsi untuk membuat ID unik kepada child prosesnya. Nah, kemudian ini untuk apa sih, kayak PID kurang dari 0 lebih dari 0 tadi, kayak semacam warning ketika tidak berhasil. Dia akan membuat log exit failure semacam ini juga. Nah, kemudian adalah di sini ada close std in dan stdr. Sebenarnya ada 3 elemen, yaitu satunya adalah std out. Nah, fungsinya masing-masing kenapa ini digunakan. Jadi daemon sendiri adalah proses yang berjalan di background. Nah, tentunya kita tidak kita menginginkan daemon ini untuk tidak terdeteksi proses inputnya, outputnya, seperti itu. Nah, stdin sendiri difungsikan untuk close stdin sendiri difungsikan untuk meng-close fungsi-fungsi fscanf, read, semacam itu. stdio adalah menutup, close stdio adalah fungsi untuk menutup print, semacam itu. Dan stdr
lebih sama dengan stdout tapi digunakan untuk stream mode semacam itu. Nah, di sini kita tidak kita bisa menghapusnya sebenarnya karena kita tidak menggunakan fungsi membaca, menulis apapun. Kita menggunakan fungsi memanggil dari base script-nya. Nah, di sini ini adalah inti program dari daemonnya, apa yang ingin daemon lakukan. Nah, di sini kita menggunakan looping, kita pasang true, selalu true agar berjalan terus menerus. Nah, di sini dia akan memanggil base script dengan format 1sh, file name-nya 1sh dengan fungsi system. Kita bisa menambahkan strip untuk memberikan waktu agar looping ini tidak terjadi setiap saat tapi beberapa detik sekali, beberapa menit sekali. Slip sendiri menggunakan notasi detik, jadi kita satu ini adalah 1 detik, 2 adalah 2 detik, seperti 1 menit adalah 60 detik. Nah, jika tidak memerlukan kita bisa menghapusnya juga. Nah, di pemanggil sistem ini kita tidak hanya bisa menulis ini seolah-olah adalah ketika kita menulis di sini di terminal. Nah, ini adalah dalamnya di antara titik 2 ini adalah yang tertulis di terminal. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya base script yang bisa kita panggil, tapi kita juga bisa menuliskan base scriptnya sendiri di dalamnya langsung. Nah, ini proses demo. Nah, jadi proses simple ini untuk kita membuat daemon proses. Nah, saya akan memberikan contoh-contoh program yang berbasis daemon. Nah, di sini saya akan menunjukkan. Nah, daemon 1C tadi di dalam fungsinya kita memanggil 1.sh. Nah, ini isinya 1.sh. Nah, di sini yang saya akan tunjukkan adalah untuk memisah nah, jadi dalam virus.txt sendiri kita menuliskan ada semacam virus.txt sendiri, ada semacam teks yang mempunyai delimiter, pembatasnya adalah koma. Nah, di sini kita ingin membuat pop-up dari setiap teks, kata-kata ataupun kalimat bisa yang diputus dengan tanda koma. Nah, seperti ini virus.txt-nya. Nah, di dalam ini base script-nya kita jangan lupa di awal kita menggunakan header base script. Nah, kemudian ifs sama dengan dolar petik koma, maksudnya adalah gini. ifs adalah file separator. Variabel ini sama dengan, yaitu nilainya mengandung nilai adalah koma. Jadi kita delimiternya definisikan di sini. Kita bisa koma, strip, apapun itu. Nah, kemudian di sini saya ingin meletakkan virus.txt dimanapun saya suka, dan program daemon akan menyekannya sendiri jadi tidak terdefinisikan harus di dalam
home di luar sini. Nah, jadi dimanapun dia berada, ketika dia di Mac virus, saya cut ke dock sini, saya paste, dia tetap bisa, proses daemon tetap bisa berjalan. Nah, kini kita menggunakan fungsi find. Nah, find titik type f name virus txt, maksudnya gini, kita menjalankan command find titik adalah home, artinya home sama aja dengan seperti ini, home usernya, titik, kemudian tipe filenya, tipe up datanya. Nah, kalau kita pasang D adalah tipe yang kita cari dari directory, kalau F adalah file. Nah, kemudian namanya apa, kita spesifik punya nama spesifik, yaitu adalah virus txt. Nah, kenapa saya letakkan ini dalam file sama dengan dolar ini? Jadi di bawah ini saya akan mengolah virus txt. Nah, ketika kita mendapat, saya akan tuliskan ini di terminal untuk contoh. Nah, ketika kita enter, nah, dia menggunakan sudo. Nah, dia akan menemukan virus tempatnya di doc, di home Zaki dan di folder doc virus txt. Nah, di sini kita akan mengolahnya. Namun hasil pencarian dari ini adalah berbentuk directory. Nah, kita perlu mengambil nilainya, yaitu ini, sepanjang ini. Nah, kita menggunakan dolar dalam kurung komennya. Nah, kita masukkan nilai alamat itu ke file. Nah, bisa juga proses ini dimasukkan langsung ke sini. Tapi untuk mempermudah pola pikir, kita gunakan cara seperti ini. Jadi for line in $cat $file, maksudnya adalah setiap baris kita akan melakukan proses sepanjang ketika kita dapat data satu baris ya. Nah, data satu baris kita sudah definisikan file separatornya adalah koma. Jadi satu barisnya adalah ketika menjumpai koma. Jadi A aja, B aja, C aja, atau aku, baju, cinta. Nah, sepanjang ini satu baris. Baru kita menjalankan do. Nah, do-nya apa? Nah, kita pakai fungsi Zenity, comment Zenity. Zenity sendiri adalah pop-up. Dia pop-up, dan kita ketika teman-teman tidak mempunyai Zenity, bisa mendownload menggunakan sudo apt-get install Unity, seperti itu. Nah, di sini info ini adalah menerangkan jenis pop-up-nya, yaitu jenis pop info, judul infonya. Nah, titel ini. Kemudian ini adalah isinya. Jangan lupa menggunakan petik 2 untuk mendefinisikan nilai. Seperti ini. Nah, kita bisa menaruh fungsi sleep di base script-nya, timernya semacam itu di base script-nya atau di daemonnya tadi. Kalau untuk contoh pertama ini saya gunakan di base script-nya. Nah, sleep sendiri ini menggunakan format nilai dan sufiksnya. Jadi 2S artinya 2 second, 2M artinya 2 menit, 2H artinya 2 jam. Seperti itu. Kita bisa pasang 4 detik. Sudah. For, do, formatnya adalah for, do, perintahnya apa, dan done. Sudah, kita simpan. Oke. Kita buka terminal. Nah, untuk mengcompile tadi daemon sendiri kan dalam bentuk
C ya. Jadi kita harus mengcompile dulu menjadi executable. Jadi kita gunakan gcc. Ini kalau teman-teman nggak ada juga menggunakan apt-get install gcc. Gcc adalah JPuss. Gcc nama filenya. Oh, outputnya menjadi apa? Nah, satu. Nah, kita langsung jalankan. Nah, ini akan membuat file executable satu ini. Awalnya nggak ada. Nah, kita jalankan satu. Pakai root ya. Nah, tadi saya contohkan adalah kenapa kita harus mencetak PID. Karena gini, daemon akan berjalan sendirinya kan. Nah, kita dia akan berjalan terus-menerus dan kita harus kan akan sangat mengganggu jika kita tidak mengakhiri prosesnya, jika kita tidak membutuhkannya lagi. Nah, PID ini menerangkan proses ID-nya. Kita bisa langsung dapat di sini dan kita kill. Kill 3682. Jika kita mengetahui prosesnya, kita tidak mencetak, kita bisa menggunakan PSaux. Di sini akan mencetak semua proses yang berjalan di Linux. Yang barusan dari PSaux. Kita cari PID-nya lalu kita kill. Sama. Nah, ini prosesnya sudah berjalan. Dia mencetak A, kemudian 2 detik lagi B, 2 detik lagi C, gitu. Nah, dia putar lagi, W lagi, mencetak A lagi. Nah, kalau kita nggak membunuh ini, prosesnya akan menjengkelkan bukan? Nah, kita harus lakukan sudo kill 7900. Nah, selesai. Tidak muncul lagi kan? Itu. Kemudian saya akan memberikan contoh kedua. Soal kedua. Demonnya sama, cuman kita memanggil 2.sh dan slipnya berada di demon. Selama 2 detik ya. Nah, isi 2sh sendiri adalah ini. Nah, header jangan lupa. Nah, gini. Di sini proses yang kita lakukan adalah ketika ada file JPEG di dalam home, dia akan convertnya menjadi grayscale. Jadi untuk setiap file dalam bentuk apapun namanya, yaitu JPEG, lakukan ini. Nah, proses pengkonvertan ini kita harus menggunakan ImageMagick. Nah, teman-teman bisa download dengan apt-get install ImageMagick. Nah, kemudian saya terangkan lagi. Nah, di sini saya membuat pengecualian untuk file yang sudah mempunyai copy. Maksudnya gini, kita akan mengconvert file foto ini menjadi grayscale dan
menamainya dengan cover underscore copy.jpg. Nah, ketika underscore .jpg kan indikator kalau itu sudah convert. Nah, kita tidak perlu melakukannya. Jadi melakukan konversi lagi ketika itu udah grayscale kan. Nah, jadi untuk nama file tidak sama dengan ada kopinya .jpg, maka lakukan ini. Jadi kalau namanya nggak copy, lakukan ini. Nah, ini 0 sampai min 9 maksudnya yaitu penamaan. Jadi gini, penamaan filenya. Jadi ketika ada file namanya cover.jpg, nah kita untuk mengidentifikasi ada kopinya itu dengan mengurangi namanya. Jadi kita ambil ini 0 dan min 9 itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sepanjang cover. Jadi kalau misalkan saya tulis codingan ini seperti ini, nah, underscore akan dianggap sebagai kelanjutan nama dari variabelnya. Misalkan kita ganti strip, itu pun salah karena definisi dari $file adalah sampai .jpg, bukan hanya sampai misalnya ada file cover.jpg. Jadi namanya adalah sampai .jpg-nya. Jadi kita perlu kalau kita mau mengetahui namanya, kita harus menguranginya. Min 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 0 sampai 4. Kalau kita mau membandingkannya dengan copy.jpg, nah berarti kita harus menguranginya min 9. Kalau enggak, yang diidentifikasi adalah seperti ini. Cover underscore copy .jpg underscore selagi, atau kasusnya ini deh, kasusnya ini berarti strip copy .jpg. Jadi akan terjadi error. Jadi kita perlu menguranginya di min 9. Nah, lakukan format image magic sendiri adalah convert filenya apa, color space menjadi warna grey, dan nama outputnya destination file. Jadi ini source, nah ini itunya destination. If penutupnya if terus then terus punya v, dan itu penutup dari for. Coba kita lakukan. Kita perlu gcc lagi, demonnya. Oke, kita jalankan. Coba lihat. Nah, iya kan, dia membuat file. Coba kita kasih yang namanya ada kopinya. Nah, dia tidak mau copy kan. Tapi coba ini kita kopinya hapus. Nah, otomatis dia membuat lagi kan, seperti itu. Jadi ini akan real time. Kita harus mengekilnya kalau tidak ingin ganggu. Oke. Kemudian saya akan memberikan contoh selanjutnya. Sama demonnya, memanggil 3.isa. Nah, di sini proses yang saya inginkan adalah dalam folder doc ini saya akan ada banyak file. Nah, ini selain docs. Nah, saya ingin menyisakan hanya docs saja, dan file selain dia akan di move, kepindah ke direktori lain.
Seperti itu yang saya inginkan. Jadi kita menggunakan fungsi find, kita definisikan lokasinya, ini bisa menggunakan titik ini atau seperti ini, jadi user home usernya, terus doc folder di mana docnya berada atau directory yang kita filter. Nah ini type F yaitu tipe apa sih, kita tipe file, kalau dia dari directory macam-macam jadi beda. Nah kita seperti soal nomor yang 2.sh pertama, 1.sh yang pertama tadi yang saya tunjukkan. Ini menggunakan find, sama kan bisa name virus, kita mencari nama virus, tapi bedanya di sini kita mencari selain docs untuk kita proses, untuk kita pindah, jadi kita gunakan tanda seru m seperti itu. Nah untuk proses pemindahnya sendiri dalam fungsi command find kita menggunakan exec strip exec yaitu executable. Kita lakukan move, formatnya seperti ini, jadi exec kemudian commandnya, kemudian ininya bracket memang harus seperti itu. Nah terus kalau ini move berarti kita tak lokasinya di mana, seperti itu. Dan jangan lupa di belakang exec ada ini ujung garis miring kiri, terus titik koma, itu sebagai penutup dari exec. Nah kita coba lakukan, kita GCC lagi. Langsung hilang. Coba ini saya cut ya, Ctrl X. Nah pindah, saya bikin file baru dengan nama sudah new file lelelele. Nah, dia langsung pindah new file ya kan, seperti itu. Jadi dia secara real time kita kill. Coba sudah aman kan karena kita kill. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya adalah daemon penampil proses yang ada record proses dari user, segala proses yang dilakukan user yang kita jalankan. Nah saya sudah jelaskan tadi, di sistem ini tidak hanya memanggil file sh-nya, kita bisa langsung meletakkan komennya di sini. PS adalah penampil proses, dan U sendiri, strip U, fungsi ini dari bagian dari PS, U artinya adalah user friendly. Jadi tampilannya seperti ini, saya akan tunjukkan. Ketika kita gunakan PS AX, yang terlihat adalah di sini barnya kita tidak gini. U itu lawannya adalah sorry. Jadi PS U itu ada user friendly, X adalah penampil proses, seluruh proses yang ada di, termasuk root, semua user, semua proses dari semua user. Dan grep zkey atau grep user Anda ini akan mengisikan data dari hanya user zkey, tidak root akan tidak termasuk dalam
record nanti, dan datanya akan dimasukkan ke dalam D2 log.txt dengan metode overwrite. Jika kita gunakan dua ini panah ini akan di bawahnya, tapi kalau satu overwrite. Jadi coba kita jalankan. Nah, ini hanya log dari Zaki yang tercatat. Nah, seperti itu. Kita kill. Ya, sekian, terima kasih. Itulah bagaimana cara mengimplementasikan daemon. Daemon sendiri biasa digunakan untuk proses background seperti proses-proses yang ada di sistem ketika kita startup, maksudnya startup booting up dari Linuxnya, banyak tuh proses-proses yang berjalan di background. Terus juga ada virus, contohnya virus adalah salah satu contoh proses background. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat.